Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mula Resti, NIM 190161106 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teks cerpen. Cerpen atau lebih disingkat dengan cerita pendek, yakni merupakan sebuah bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek ini dominan singkat, padat, dan langsung kepada tujuan daripada karya fiktif lain yang lebih panjang, seperti novel dan novela. Pada umumnya, isi dari cerita pendek akan berpusat kepada satu tokoh saja, sesuai dengan situasi, maka ada puncak masalah atau klimaks serta penyelesaiannya. Sedangkan jumlah yang ada pada teks cerpen sekitar 500 sampai dengan 5.000 kata. Oleh sebab itu, cerpen kerap diungkapkan atau dibaca hanya bentuk dalam sekali baca atau sekali duduk. Cerita pendek ini pada umumnya memiliki tema yang sederhana dan jumlah tokoh yang terbatas, serta latar yang meliputi ruang lingkup yang terbatas juga. Sedangkan pengertian teks cerpen menurut ahli bahasa dan sastra yaitu teks cerpen merupakan sebuah cerita yang memiliki wujud fisiknya berbentuk pendek. Dalam panjang pendeknya cerita tersebut memang relatif, namun terdapat standar umumnya yaitu cerita pendek yang pada saat dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Sedangkan menurut Sumarjo dan Saini, teks cerpen yaitu merupakan cerita fiktif atau tidak betul-betul terjadi. Namun demikian dapat saja terjadi kapanpun serta dimanapun di mana ceritanya relatif pendek. Selanjutnya mengenai struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terdiri dari 6 elemen, diantaranya yang pertama bersifat abstrak. Abstrak merupakan suatu ringkasan atau inti dari cerpen yang menjadi gambaran awal dari sebuah cerita. Yang kedua itu orientasi. Orientasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, serta tempat yang terdapat di dalam cerita pendek tersebut. Selanjutnya yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan suatu urutan beragam kejadian yang dikaitkan berdasarkan sebab dan akibat. Selanjutnya yang keempat bersifat evaluasi atau strukturnya evaluasi. Evaluasi merupakan struktur konflik yang berlangsung serta mengarah kepada klimaks dan mulai menemukan solusi maupun penyelesaian atas masalah atau konflik tersebut. Struktur teks cerpen yang kelima yaitu resolusi. Resolusi merupakan sebuah bagian di mana berisi keterangan, solusi atau penyelesaian masalah yang sudah dialami dari tokoh cerpen tersebut. Selanjutnya yang terakhir yang keenam yaitu koda. Koda berupa nilai moral atau pelajaran yang dapat diperoleh oleh pembaca yang menandakan akhir dari sebuah cerita. Teks cerpen memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk prosa naratif fiktif atau berbentuk cerita padat yang langsung kepada tujuannya. Berikut ini ada ciri-ciri dari teks cerpen. Yang pertama itu memiliki alur yang sederhana. Yang kedua, tokoh atau penokohnya terlibat hanya sedikit atau terbatas. Yang ketiga, latar hanya dilukiskan sesaat serta pada lingkup yang terbatas. Selanjutnya, teks cerpen terdiri dari 3 sampai 10 halaman saja. Dan teks cerpen habis dibaca sekali duduk atau tidak memakan waktu yang lama. Selanjutnya, teks cerpen hanya terdapat satu plot atau alur. Sedangkan watak serta tokoh yang dikisahkan atau diterangkan dengan singkat. Teks cerpen bersifat fiktif atau tidak benar-benar terjadi dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, teks cerpen hanya menyajikan masalah utama. Mengenai unsur-unsur yang ada dalam teks cerpen. Ada 2 jenis unsur yang ada dalam teks cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur pembangun atau asalnya dari suatu gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita pendek tersebut. Yang kedua itu penokohan. Penokohan adalah pemberian sifat kepada tokoh yang terdapat di dalam cerita. Dalam mengidentifikasikan watak atau karakter dari seorang tokoh bisa dilakukan dengan menggunakan metode analitik yaitu secara langsung dan metode dramatik secara tidak langsung.
struktur teks yang ketiga, yaitu alur atau plot. Alur disebut juga dengan urutan kejadian dari sebuah cerita. Ada 3 alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran atau alur maju mundur. Selanjutnya yang keempat, setting atau latar. Setting merupakan latar sebuah peristiwa atau tempat. Setting mencakup latar tempat, waktu, serta suasana yang digambarkan pada sebuah cerita. Selanjutnya, mengenai sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang dapat berwujud orang pertama. Cirinya memakai kata aku atau orang ketiga, pengarang yang mengetahui segalanya. Selanjutnya, mengenai gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas si pengarang untuk mengungkapkan suatu kata atau kalimat pada cerita ini sehingga akan terkesan lebih indah serta bermakna, yaitu pesan yang dapat diambil dari dalam sebuah cerita cerpen tersebut. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun sebuah cerita yang asalnya dari luar cerita. Adapun unsur-unsur ekstrinsik yaitu latar belakang dari kehidupan si pengarang, keadaan zaman ketika karya sastra tersebut diciptakan, tingkat pendidikan, pekerjaan atau profesi, serta status sosial ekonomi masyarakat, dan pandangan ideologi dari politik. Selanjutnya, keyakinan dari agama, paham yang dianut oleh si pengarang, serta nilai-nilai yang ada di dalam cerpen seperti nilai budaya, nilai agama, dan nilai moral. Ada langkah-langkah sederhana dalam membuat teks cerpen. Di antaranya yang pertama yaitu sisihkan waktu 10-20 jam untuk membuat teks cerpen tersebut. Cara menulis teks tergantung pada panjang cerita kita, misalnya 2.000 sampai 5.000 kata untuk cerita pendek. Mungkin menghabiskan waktu sekitar 5 sampai dengan 10 jam. Cerita pendek yang kurang dari 1.000 kata tergolong pada genre fiksi kilat atau flash fiction. Fiksi yang melampaui batas maksimum parameter cerita pendek digolongkan ke dalam novela atau novel. Langkah yang kedua dalam menulis teks cerpen sederhana yaitu mencari ide. Mencari ide tidak perlu yang rumit-rumit. Kita bisa mengambil ide dengan kejadian sehari-hari yang kita alami sehingga kita dapat menentukan ide dalam cerita tersebut. Ide juga dapat dijadikan sebagai judul cerita. Misalnya kita melihat seorang gadis yang sedang menyapu halaman. Nah, dengan ide tersebut kita dapat sekaligus menentukan judul, misalnya dengan judul Gadis Penyapu Halaman. Kalau judulnya kurang pas, bisa diganti dengan judul yang lain. Untuk mendapatkan ide dari sebuah cerita cerpen, Anda bisa mencarinya dan berbagai macam sumber, misalnya dengan menonton TV, browsing internet, membaca buku, serta melihat sendiri kejadian-kejadian secara langsung. Langkah yang ketiga dalam menulis cerpen yaitu menulis dengan gaya bahasa sendiri. Menulis dengan gaya bahasa sendiri maksudnya yaitu kita menulis dengan apa yang biasa kita tulis atau apa yang biasa kita sampaikan dan apa yang tertuang dalam pikiran kita. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan tema. Menentukan tema di sini yaitu dibutuhkan tema atau gagasan inti. Gagasan inti dan tema ini sangat dibutuhkan. Jika tidak ada tema, maka teks cerpen tidak akan dapat ditulis dengan semestinya. Tema ini sangat dibutuhkan. Jika tidak ada tema, maka teks cerpen tidak akan dapat ditulis dengan semestinya. Langkah menulis cerpen yang kelima yaitu mulai menulis paragraf pembuka. Paragraf pembuka sangat penting untuk dijadikan acuan atau jalan cerita dari cerpen tersebut. Selanjutnya menentukan alur dan plot. Unsur alur dan plot merupakan rangkaian peristiwa yang menggerakkan cerita untuk mencapai efek tertentu. Banyak anggapan keliru mengenai plot, sementara orang menganggap plot adalah jalan cerita. Dalam pengertian umum, plot adalah suatu permufakatan atau rancangan rahasia guna mencapai tujuan tertentu. Rancangan tentang tujuan itu bukanlah plot, akan tetapi semua aktivitas untuk mencapai yang diinginkan itulah plot. Atau secara lebih gamblang, plot adalah menurut Aswendo
Wowiloto, plot adalah sebab akibat yang membuat cerita berjalan dengan irama atau gaya dalam menghadirkan ide-ide dasar dari tokoh tersebut. Itu menentukan setting atau latar. Pada dasarnya, latar mutlak dibutuhkan untuk menggarap tema dan plot cerita, karena latar harus bersatu dengan tema dan plot untuk menghasilkan cerita pendek yang gempal, padat, dan berkualitas. Langkah yang ke-9 yaitu membuat sudut pandang. Sudut pandang tokoh merupakan visi pengarang yang dijelmakan ke dalam pandangan tokoh-tokoh bercerita. Jadi sudut pandang ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.